Selamat sore. Selamat sore. Ya, silahkan masuk dulu. Silahkan Baik. duduk di depan saya dengan posisi yang nyaman ya. Baik, Mbak Wilis, akhirnya kita bertemu lagi setelah sesi yang kemarin di sesi kali ini, sesi lanjutan. Oke, Mbak Wilis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kemudian tadi naiknya dengan apa ke sini? Naik motor. Seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu Mbak Wilis ini kira-kira kegiatan akhir ini ngapain aja? Akhir-akhir ini ya masih sama ya, kayak kuliah, ngerjain tugas, nonton, nyanyi, refreshing, jalan-jalan gitu aja. Oh, banyak sih ya kegiatannya. Kalau boleh saya tahu bagaimana kabar perkuliahannya? Kuliahnya ya baik-baik saja. Baik. Oke Mbak Wilis, kita menyambung dari sesi sebelumnya. Kemarin kan Mbak Wilis sempat menceritakan terkait tekanan yang dialami selama kuliah online. Kemudian Mbak Wilis sendiri sudah berada di posisi semester 6. Kuliah online ini di sini membuat kita tidak bisa membuat Mbak Wilis tidak bisa mengakses banyak literatur ya, terbatas lah. Di daerah juga terbatas literatur. Kemudian juga lingkungan yang monoton. Dari hal-hal tersebut memicu stres. Kemudian Mbak Wilis juga merasa down dan terkadang merasa bosan. Apakah benar seperti itu, Mbak? Ada yang ingin ditanggapi? Benar, Baik. semuanya benar. Nah, mungkin Mbak Wilis bisa menceritakan apakah kira-kira ini Mbak Wilis masih merasakan hal yang sama seperti minggu kemarin pertama kali bertemu? Sejauh ini masih tapi enggak yang seburuk kemarin. Baik. Mungkin dari cerita Mbak Wilis bisa saya jelaskan bahwa akibat stres itu sebenarnya memang betul ada faktornya dari luar, ada pengaruh dari luar. Namun juga perlu kita ketahui bahwa stres itu bukan cuma datang dari lingkungan, itu juga bisa terpicu oleh faktor internal kita atau dari diri kita sendiri. Itu pun terwujud dari bagaimana sikap kita terhadap suatu hal. Nah, di sini mungkin seperti yang kita diskusikan adalah kuliah online. Di sini Mbak Wilis tadi sempat menyinggung bahwa Mbak Wilis masih merasa ragu dalam kuliah. Maksudnya dalam mungkin mengikuti kuliah online itu masih merasa sedikit ketakutan dalam berpendapat. Kemudian ketika dosen yang mungkin secara acak menunjuk itu masih membuat Mbak Wilis sedikit cemas ataupun merasa tertekan. Kemudian juga kita harus ketahui bahwa saat hal tersebut terjadi mungkin alangkah baiknya kita tidak memendam sendiri. Kita pun bisa untuk berbagi dengan orang lain. Selain itu mungkin untuk perasaan bosan atau kebosanan itu bisa segera diatasi. Mungkin apakah benar seperti itu yang Mbak Wilis rasakan? Atau adakah yang Benar, ingin ditanggapi? benar seperti itu. Baik. Baik, kalau boleh begitu mungkin saya bisa bertanya, Mbak Wilis bisa menceritakan bagaimana keinginan Mbak Wilis terhadap perkuliahan online yang sedang jalani. Bagaimana keinginannya Mbak Wilis dalam menghadapi tugas dan sebagainya. Keinginannya ya pengennya tugasnya kalau buat deadline ya
di posisi-posisinya harus diperhitungkan ya, karena setiap tugas itu mempunyai bobot yang berbeda-beda, jadi mungkin detailnya yang diperhitungkan lagi. Mungkin pada saat detailnya yang tugas ini, oh detailnya udah dekat lah, kerjakan yang itu dulu, baru yang sebaliknya. Jadi Mbak Wilis ingin bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bisa sesuai dengan deadline dan bisa berjalan lancar. Baik. Kemudian kalau boleh saya bagi pendapat saya bahwa kemarin Mbak Wilis sempat singgung bahwa dalam pelaksanaan kuliah itu semestinya ada keinginan kuat, ada keinginan untuk semangat mengikuti kuliah. Namun berdasarkan cerita yang dibagikan Mbak Wilis, bahwa ternyata perilaku Mbak Wilis masih tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan keinginannya, dimana Mbak Wilis masih merasa ragu, masih merasa ketakutan untuk berpendapat, dan kadang juga masih mudah dipengaruhi, kemudian mudah merasakan stres. Apakah benar begitu Mbak Wilis? Nah, mungkin bisa ditanggapi juga, boleh ada yang ingin disampaikan? Enggak. Oke Mbak Wilis, kalau tidak ada, saya ini juga mau berbagi pengalaman ya. Saya juga semester lalu mengalami hal serupa, terutama di tahun pertama masuk ke kuliah daring. Di situ juga saya sempat mengalami kesulitan untuk adaptasi. Saya bisa merasakan yang dirasakan Mbak Wilis ya, kayak merasa stres, kemudian kadang keterbatasan keterbatasan teratur, lingkungan yang monoton, kemudian juga merasakan kadang-kadang down, sudah mulai capek. Jadi saya bisa mengerti yang dirasakan Mbak Wilis. Lalu mungkin Mbak Wilis ingin berpendapat terkait yang saya bagikan tadi. Iya, ternyata pada saat dibagikan informasi ternyata bukan hanya saya saja ya yang mengalami hal tersebut ya, ternyata mungkin hampir semua orang juga mengalami hal tersebut. Iya. Kemudian kalau saya boleh tahu, Mbak Wilis bisa ceritakan ketika Mbak Wilis merasa stres begitu, apakah Mbak Wilis masih tetap melanjutkan kuliah atau terkadang tergoda untuk mungkin ambil break dulu gitu? Kalau buat itu sih pada saat down ya tetap memutuskan untuk melanjutkan kuliah ya. Tapi ada kalanya masa-masa dimana aduh pengen bolos nih, aduh pengen gak usah masuk deh, tapi untungnya ada pendorong jangan, jadinya akhirnya tetap masuk aja. Oke, jadi mungkin ada pendorongnya ya, kayak ada penyemangatnya. Mungkin kalau boleh Mbak Wilis ceritakan lagi, apa sih yang membuat Mbak Wilis bisa tetap ikut kuliah? Ya itu ada salah satunya, ada pendorong ya, ada temen ya yang ya istilahnya dimana teman ini ya mengerti ya, jangan misalnya kan pasti ngomong aduh pengen bolos nih, pengen gak masuk nih, sekali aja gitu kayak, tapi ya dibilangnya jangan, nanti kalau misalnya ada tugas ini itu nanti nggak ngerti gimana gini ya udah jadinya nggak jadi. Iya. Kemudian mungkin Mbak Wilis bisa ceritakan apa sih yang dimiliki Mbak Wilis gitu supaya tetap konsisten mengikuti kuliah? Ya yang dimiliki ya diri sendiri. Ya harus tetap ini ya, kalau buat dari diri sendiri harus tetap positif ya, dimana ya walaupun nggak begitu sukanya atau nggak begitu enaknya mata pelajarannya, tetap harus ada yang namanya memicu ya dari dalam, oh kamu tuh belajar ini tuh karena nanti suatu saat akan dibutuhin,
akan apa ya, akan ingat, oh dulu tuh belajarnya ini, jadi bisa nyampein juga ke orang-orang. Nah, jadi kayak ada macam eh, keterpanggilan dari hati gitu, kayak ada panggilan hati gitu. Ya. Oke, kalau boleh Mbak Wilis bercerita lagi, apa sih perubahan yang Mbak Wilis inginkan? Perubahan macam apa yang ingin dimiliki untuk menghadapi pengalaman kuliah, pengalaman stres dalam kuliah ini? Pengennya ya, ya yang kayak tadi ya, jangan, pengen punya mental yang kuat, dimana kan kayak mungkin semester ini kan kayak di push push, harus harus ini harus itu, kok kalian gini gini, jadi kan mungkin ada sebagian orang yang mentalnya nggak kuat kan, terus akhirnya dipendam ya, jadinya kayak Iya. aduh, jadinya langsung down, stres, jadinya nggak mau ngelakuin ini itu sih. Jadi yang perubahan yang Mbak Wilis inginkan ya seperti yang tadi sudah Mbak Wilis singgung juga keinginannya, yaitu supaya Ya. mentalnya tetap kuat. Maksudnya di sini adalah supaya punya keyakinan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dari pengalaman yang Mbak Wilis bagikan itu, mungkin saya boleh tahu kira-kira informasi apa saja yang pernah Mbak Wilis temukan terkait stres, terutama stres kuliah kuliah online gitu. Mungkin informasinya banyak ya, kayak di Instagram atau di Twitter, itu dimana ternyata orang tuh pada curhat tuh di sosial medianya, aduh semester, ada yang semester 5 itu kayak gini kayak gini kayak gini, berbeda terbalik sama semester 1. Oh ternyata orang lain juga mengalami hal yang sama, bukan hanya saya sendiri, jadinya jadi Nah, oh jadi tahu gitu. dari situ Mbak Wil tersadarkan bahwa itu memang bukan cuma satu dua orang aja, tapi itu bisa banyak orang mengalami. Oke, kalau boleh saya tahu, Mbak Wilis bisa ceritakan apa saja yang sudah dilakukan untuk meminimalisir stres kuliah ini? Hal yang udah dilakuin kayak kalau lagi sumpuk atau pada saat mau masuk ke kelas yang apa ya, dianggapnya dosennya agak kurang enak gitu ya, dia sebelum masuk kelas tuh kayak dengerin lagu dulu, nyanyi-nyanyi kayak gitu supaya bisa tetap relax dan tidak gitu. Wah, berarti luar biasa sekali ya Mbak Wilis ini sudah ada perlakuan yang dilakukan untuk meminimalisir stresnya. Saya juga merasa Mbak Wilis luar biasa ya, sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dan tidak ingin untuk nge-stuck di dalam lingkaran yang tidak sehat tersebut. Saya juga pernah membaca informasi, mungkin saya bisa bagikan bahwa memang stres selama kuliah online yang dia alami mahasiswa itu memang akhir-akhir ini meningkat, terutama memang masa pandemik ya, jadi metodenya diubah dari luring ke daring, terutama di tahun 2020 itu memang meningkat. Kemudian mahasiswa juga banyak yang sudah kembali ke daerah masing-masing, jadi akhirnya mereka lebih cenderung bertempat bertempat tinggal di rumah masing-masing dan akhirnya mengikuti kuliah dari sana. Nah, lingkungan yang mereka hadapi memang juga lingkungan yang itu saja, jadi lumayan cukup monoton. Kemudian stres yang dialami itu juga disebut stres akademik. Nah, stres akademik ini sendiri merupakan stres yang dialami oleh peserta didik atau mahasiswa seperti kita terhadap tuntunan kuliah atau akademik yang menekan sehingga timbul perasaan tidak nyaman, lalu juga merasa mudah tegang, kemudian juga itu dapat memicu kita mengubah tingkah laku. Nah, lalu Mbak Willy sendiri, kalau boleh tahu, sudah tahu belum hal-hal yang bisa memicu stres itu sendiri? Belum. Iya. Baik, saya akan membagikan beberapa faktor ya.
Yang pertama adalah faktor dari diri kita sendiri. Nah, faktor dari diri kita sendiri itu ada pun beberapa macam. Yang pertama seperti pola pikir. Pola pikir ini yang akan membentuk keyakinan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan situasi. Mungkin sebelum masuk kuliah sudah merasa tidak yakin dalam menjawab pertanyaan atau ikut kuliah, akhirnya mudah stres. Terus yang kedua adalah kepribadian. Biasanya kalau sudah mulai merasa pesimis, itu juga memicu stres. Lalu yang ketiga adalah keyakinan sendiri. Nah, keyakinan ini merupakan lanjutan dari pola pikir itu ya. Keyakinan ini yang akan membentuk cara pandang kita terhadap situasi di sekeliling kita. Apakah kita yakin kita bisa, atau memang kita sudah tidak yakin lagi dengan situasi yang kita akan hadapi. Kemudian juga ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mungkin juga yang di-sharing sama Mbak Wilis sering dirasakan. Mungkin pertama adalah padatnya jadwal kuliah, terus banyaknya tugas, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah status sosial. Status sosial yang di sini maksud adalah ketika kita dipandang bahwa kalau kita mahasiswa, kita memiliki wawasan yang luas, berarti kita merupakan teladan. Itu juga bisa memicu stres. Lalu belum lagi dorongan orang sekitar kita. Dorongan orang sekitar yang mengharapkan kita supaya lebih berprestasi, itu juga bisa memicu stres. Nah, jadi itu ada beberapa faktor yang saya bagikan. Mungkin Mbak Wilis ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Gak ada sih. Kalau boleh saya berbagi juga, seperti yang tadi saya singgung, bahwa pengalaman saya dalam stres ini memang juga hampir sama dengan yang dialami Mbak Wilis. Keadaan saya waktu itu juga mungkin kesulitan untuk menemukan sumber pelajaran, kemudian juga lingkungan sekitar saya yang kurang mendukung, lalu mungkin juga saya kurang mengerti materi, terus keadaan dosen juga yang kadang saya rasa kurang sesuai dengan metode pengajarannya. Nah, jadi dari situ saya akhirnya terpicu, maksudnya hal-hal tersebut memicu stres. Saya merasa down dan juga merasa mulai bosan. Maka dari stres itu timbullah yang namanya dampak. Dampak ini yang akhirnya terus-menerus datang dan memicu saya untuk menyadari gitu. Saya mulai sadar bahwa dampak tersebut merupakan lingkaran yang tidak sehat. Maka saya mulai mencoba untuk mencari solusi. Nah, solusi yang pernah saya lakukan adalah mungkin ketika menghadapi kuliah, saya coba untuk bisa membaca materi dulu, gitu, mengulas materi kembali. Kemudian juga sebelum masuk kuliah online, ketika saya merasa tegang gitu, itu saya lakukan relaksasi, atau kadang saya juga mengingat kutipan-kutipan yang memicu semangat saya, atau mengingat figur yang penting dalam hidup saya, dan kadang juga coba mengingat kembali tujuan awal saya mengikuti kuliah. Selain itu juga ketika saya merasa bosan, saya biasa coba mengambil waktu luang mungkin dalam hari Minggu ataupun hari-hari tertentu yang punya waktu kosong. Terus saya memutuskan untuk berrekreasi. Rekreasi saya tuh biasa saya coba ke tempat wisata tertentu yang bisa diakses tentunya, dan juga lebih sering mengajak teman-teman yang lain. Jadi mungkin 1-2 orang itu menurut saya sudah sangat berharga menurut saya. Kemudian juga kalau untuk keterbatasan literatur, saya biasa mencari teman yang betul-betul
suka membaca gitu. Jadi saya suka menanyakan kira-kira sumber mana yang bisa saya temukan tujuan literatur saya seperti itu. Dan di situ saya memberanikan diri meskipun itu teman asing, saya coba. Nah, mungkin dari yang saya bagikan ini ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Mbak Wilis ingin menanggapi, diperbolehkan, boleh. Mau nanya, tadi kan sempat bilang kalau refleksi ya, refleksinya yang kayak gimana sih? Mungkin siapa tahu saya bisa juga mengikuti cara tersebut. Oh, maksudnya mungkin relax atau relaksasi ya maksudnya. Ya. Oh iya, kalau di situ memang akan ada banyak langkah-langkahnya. Nanti kalau misalnya Babi coba melakukan relaksasi. Ya, pengen coba. Baik. Oh mungkin sebelum melakukan relaksasi saya ingin menjelaskan beberapa hal ya terkait relaksasi. Nah, relaksasi sendiri ini memang sangat efektif sekali ketika mengurangi perasaan tegang. Mungkin dalam saat menghadapi perkuliahan, kemudian saat mengerjakan tugas yang banyak, juga bisa dalam kegiatan lain yang mungkin cukup menegangkan menurut Mbak Wilis. Nah, baik Mbak Wilis, ayo sekarang mungkin kita bisa coba tekniknya. Perlu Mbak Wilis ketahui juga, relaksasi ini yang akan kita gunakan adalah relaksasi nafas dalam. Nah, relaksasi ini berguna untuk mengurangi stres fisik dan atau emosional, kemudian menurunkan intensitas nyeri atau intensitas nyeri, tingkatan nyeri, dan juga mengurangi kecemasan. Baik, Mbak Wilis, apakah sudah siap? Siap. Baik, kita bisa mulai dari langkah pertama. Oke, sekarang silakan Mbak Wilis atur posisi duduk dengan rileks. Duduk dengan melemaskan puncaknya sama melemaskan lengan dan tangannya. Mungkin bisa sambil digoyahkan seperti ini. Dilemaskan. Baik. Apakah sudah merasa rileks? Baik, selanjutnya ketika Mbak Wilis sudah merasa rileks, silahkan tarik nafas dalam dari hidung dan mengikuti hitungan. Mari kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3, 4. Bila sudah, silahkan ditahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Mbak Wilis coba hembuskan nafas melalui mulut dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dilepaskan, dihembuskan lewat mulut. Nah, setelah sudah menghembuskan, Mbak Wilis sekarang bisa coba untuk memejamkan mata. Kemudian coba Mbak Wilis konsentrasi terhadap nafas yang dihirup dan dihembuskan lewat mulut. Berkonsentrasi pada nafas tersebut. Baik, bila sudah, tarik nafas yang ingin saya sampaikan. Mbak Wilis selain relaksasi, mungkin Mbak Wilis bisa menerapkan contohnya itu menerapkan kegiatan menulis mungkin di note atau di jurnal tentang perasaan Mbak Wilis ketika dalam keadaan sedang tegang atau sedang stres gitu, apa yang dialami gitu. Mungkin tidak harus panjang lebar, bisa cuma sekedar di note dan menuliskan saya sedang merasakan seperti itu. Atau bisa juga Mbak Wilis memiliki atau membuat sebuah kutipan penyemangat gitu, kutipan yang memacu motivasinya di desktop laptop atau mungkin ditempel di dinding kamar seperti itu. Itu ada beberapa saran dari saya.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, mungkin ada yang ingin ditanggapi? Tadi kan beberapa sarannya seperti kayak tulis note di dinding atau di mana, dan itu sudah saya lakukan ya, terutama karena sehari-harinya bukanya laptop, jadinya sudah ada quotes di laptop. Iya, jadi luar biasa sekali Mbak Wilis. Memang itu sangat, menurut saya juga itu uh, punya efek, itu efektif, cukup efektif gitu, memacu memacu kita ketika sedang down gitu, mengingatkan kita gitu. Baik, mungkin bila sudah tidak ada yang ingin ditanggapi, saya ingin menarik mungkin saya bisa menarik kesimpulan dalam sesi kita hari ini. Jadi hari ini Mbak Wilis sudah mulai terbuka terhadap mungkin permasalahan yang dialami dari awal. Di sini Mbak Wilis mulai lebih spesifik bahwa ternyata memang kuliah online yang tatap muka yang lebih menjadi yang membuat Mbak Wilis tertekan. Kemudian juga Mbak Wilis pada sesi ini sudah mulai belajar, atau maksudnya di sini adalah mulai menyadari apa itu stres dan bagaimana faktornya sehingga stres itu bisa timbul. Lalu Mbak Wilis juga mulai melihat adanya pertentangan antara keinginan dan juga apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian juga hari ini Mbak Wilis mulai belajar, mulai mengenal beberapa solusi untuk mengatasi stres dalam kegiatan kuliahnya. Baik, mungkin apakah yang tadi saya ucapkan sudah benar menurut Mbak Wilis? Sudah. Baik. Kemudian apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baik, bila tidak ada, mungkin saya bisa cukupkan sesi kita sampai di sini. Sampai pada sekarang saya ingin tekankan bahwa saya sangat mengapresiasi Mbak Wilis karena sudah berusaha untuk mencari jalan keluar. Kemudian Mbak Wilis juga luar biasa sekali karena tidak ingin stuck di dalam lingkaran stres itu, tapi Mbak Wilis mencari jalan untuk melawan stres tersebut. Menurut saya Mbak Wilis luar biasa sekali. Oke, baik. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Wilis sudah datang berbagi pengalamannya dan juga sudah mempercayai saya. Untuk mungkin ingin bertanya atau ingin konsultasi, kita bisa membuat perjanjian untuk membuat sesi lainnya. Lalu mungkin bila ingin lebih cepat, mungkin bisa mengkontak saya di nomor yang sudah disimpan Mbak Wilis. Mungkin apakah mungkin sudah bisa dimengerti atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Wilis untuk sesi hari ini. Ini merupakan sesi terakhir. Dan juga selamat sore. Selamat sore.